Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat produsen. Kali ini saya berada di daerah Bogor juga, di sentra home industry sandal-sandal wanita. Nah, kali ini pembahasannya lebih berbeda dengan produsen-produsen yang kemarin-kemarin saya review gitu. Wah, hampir sama sahabat produsen, bahwa memang kebanyakan pengrajin atau homemade atau home industry memang tempatnya seperti ini. Tapi nilai plusnya adalah sahabat produsen menemukan link informasi untuk produsen tangan pertamanya, bukan lagi tangan kedua. Bahkan pengepul-pengepul yang ada di Jakarta itu mereka menggunakan pengrajin-pengrajin rumahan seperti ini. Oke, ayo kita jalan. Assalamualaikum. Permisi Kang. Ya, Bu. Ya, permisi. Ya, perkenalkan saya Agus. Ya, kasih. Dengan Bapak siapa? Oh, Pak Majaya. Iya. Ini Bapak, boleh saya duduk Bapak ya? Ya. Jadi seperti ini, sahabat produsen. Saya saat ini berada di homemade, ya kan? Pengrajin sandal-sandal wanita seperti begini, ya kan, dengan Bapak Jaya gitu. Nah, konsepnya home industry ataupun pengrajin ini berbeda dengan yang saya review dari kemarin-kemarin, episode kemarin. Ini lebih simpel, ini lebih mengarah ke pengrajin gitu, pengrajin rumahan. Nah, saya akan membahas, bincang-bincang sedikit bagaimana proses produksi ataupun proses pembuatan sandal-sandal ini, kan gitu. Dan sistem untuk transaksi atau pemesanan kepada homemade yang sederhana. Sahabat produsen, saya coba bincang-bincang sama Bapak Jaya ya, Pak Jaya ya. Nah, gini Bapak Jaya, saya pengen tahu sih proses produksinya ini seperti apa. Oh, jadi ini yang ngerjakan seperti ini sendiri Pak ya? Sendiri ya, Oh, sendiri. iya. Kalau ngepeng doang. Kalau ininya atasnya ada yang kerja, ada lagi yang kerja. Gitu. Jadi sahabat produsen, kalau di home industry itu satu tempat dia bisa mengerjakan semuanya, Ya, bahkan gitu. ya, bisa. Nah, ini adalah pengrajin sandal. Kalau pengrajin sandal itu, ini ada pecahan-pecahan bagian pekerjaannya. Ya. Pertama ada yang gunting bahannya, Ya. ya kan? Ya. Terus membentuk sandalnya ini itu tersendiri. Ya. Ada tim tersendiri, ada pengrajin sendiri yang membentuk. Nah, untuk melengkapkan ini, contohnya seperti ini. Nah, untuk memasang ini bapak ini, gitu. Ya. Jadi seperti ini, gitu ya. Coba sedikit mendekat di sini, sahabat. Nah, ini adalah hasilnya. Ini sudah jadi dan sudah finishing. Nah, kalau untuk proses packing, terus proses finishing, itu nanti akan kita review hampir sama sih. Ada packingnya, tinggal pilihannya seperti apa, gitu. Saya lihat ada besi-besi seperti ini. Ini fungsinya buat apa ini? Ini bagus kalau nggak pakai besi. Ya. Jadi sistemnya jadi nggak inilah lembek ya. Tuh lembek tuh. Tuh lembek ya. Kalau gitu pakai ya. besi kan, nanti hasilnya Ya, kayak ya. gini nih. Tuh keras jadi hasilnya, keras. Jadi gini, sahabat, saya sedikit jelasin. Ada sebuah teknis. Nah, kalau tidak menggunakan besi ini besi, ya kan? Kalau nggak menggunakan besi, dia lembek begini. Nah, itu nggak akan nyaman dipakai, Ya. kan gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi harganya. Ada juga yang home industry ataupun pengrajin yang tidak menggunakan ini. hingga harganya itu bisa lebih murah lagi. Ya. Tapi kalau menggunakan ini besi ini harganya kurang lebih 300 atau 400 rupiah. Ya. Gitu.
Jadi kalau dipasang seperti ini hasilnya jadinya lebih kuat. Ini contohnya. Ini besinya. Dia kaku. Jadi lebih nyaman dipakai. Tapi tonjolannya itu ke belakang, bukan ke depan gini. Gitu. Nah ini satu hasil dan menentukan kualitas semuanya. Gitu. Nah, sahabat produsen, saya pengen tanya, kira-kira Bapak ini bisa mengerjakan model-model apa aja, gitu ya? Ayo, Pak. Kalau untuk model-modelnya itu model gimana aja, yang penting dikasih gambar bisa ya? Bisa, insya Allah bagus, bisa, insya Allah. Nah, ada nggak contoh-contoh model-model lain yang bisa dilihatkan ke sahabat produsen ini? Itu paling ini bagus tuh. Oh iya. Nah, ini sahabat produsen. Ya. Nah, ini sandal juga udah apa namanya, Bapak ini udah pernah ngerjakan ini ya? Sekarang turun lagi ini bagus nih. Turun lagi nih dari ada orderan dari Medan itu. Oh iya. Ini sebenarnya model udah tahun yang lalu. Udah. Cuman ada customer dari Medan mau pesen lagi model seperti ini, gitu. Jadi Bapak mengerjakan pesanan yang dari Medan itu? Ya. Habis ini baru ngejain ini. Oh iya. Tapi bahan-bahan udah beli semuanya. Oh, bahan sudah beli. Udah beli semuanya. Ya, sebentar kita bahas untuk bagaimana teknis untuk ordernya, untuk memproduksinya seperti apa, kan gitu ya. Nah, ini model-modelnya seperti begini. Ini juga Bapak semua yang bikin ini ya? Oh iya, banyak sih modelnya. Nah, pengrajin itu sebenarnya lebih detail karena dia mengerjakan secara manual dan mengikuti model-model gambar yang dibelikan oleh customer, gitu. Nah, masih banyak sih sebenarnya model-model yang lain. Sahabat produsen, kebetulan cuaca yang begitu ekstrim hari ini, jadi saya nggak bisa mereview secara global. Saya cuma kebanyakan ngobrol aja sama Bapak. Jadi gini Pak, Ya. seandainya ada dari netizen atau sahabat produsen ingin memproduksi sandal jenis perempuan seperti ini, kira-kira itu budget harganya itu di angka berapa Pak? Kalau kerasian di sini ya, kalau yang sini pas-pasnya netnya bangsa 3738. Tanpa perasi ya bagus ya. Ini kan nggak perasi. Polos saja ya. Polos saja. Kalau pakai perasi mah bangsa pas tengahan lah. Oh iya. Perasinya jatuhnya 50 ribuan kan satu kodi. Jadi gini, ada beberapa teknis untuk pembelian gitu ya. Ya. Jadi gini, sahabat produsen, contohnya sandal ini. Kalau sahabat produsen mau membeli barang yang sudah ready, itu jatuhnya kurang lebih 450 per kodi. Jadi jatuhnya itu 22,5 sampai 23.000 tergantung dari jenis modelnya, gitu ya. Kalau cuma pembelian satu kodi, 2 kodi. Nah, ada tips yang diberikan sama Bapak, tadi disampaikan bahwa kalau mau beli bahan sendiri, itu harganya lebih murah. Lebih murah ya. Oh gitu. Jadi gini, Bapak ini adalah pengrajin. Pekerjaan ini, sandal ini adalah pesanannya orang, gitu ya. Apabila sahabat produsen menginginkan satu produk dan untuk diproduksi dengan brand sendiri, contohnya yang ada brand ini ya, saya tutupin, ada ini yang brandnya, ya kan, ini brandnya. Nah, itu vendornya dia membelikan bahan Bapak ini, dan Bapak akan mengelola menjadi sandal yang akan dipesan oleh sahabat produsen. Mau dibikinkan brand sendiri, terus packingnya itu mau dibagusin, terus pemilihan bahan tersendiri, model tersendiri, itu bebas. Yang penting Bapak ini hanya mengerjakan dan mengambil ongkos kerjanya, gitu ya. Selanjutnya seperti ini sahabat, ada tips untuk mendapatkan
HPP yang paling terendah. Nah, penjelasan tadi bahwa kalau kita beli 1 kodi, 2 kodi itu harganya antara 22,5 sampai 23.000. Nah, ini tip untuk mendapatkan HPP yang paling rendah adalah seperti ini. Jadi kalau seumpamanya pengen pesan 600 pasang dan dikasih merek sendiri, Ya. itu kira-kira untuk mendapatkan harga yang paling terendah itu seperti apa, Pak? Kelasiannya sampai 37, 36-an. Yang polos gitu. lah ya. Yang polos. Kalau pakai terasi nyampe 400, 42, 400-an lah. 430, 400 ribu. Ya. Kan kalau 1 kodi itu perasinya ada yang 50 ribu, 1 kodinya ada yang 40 ribu jatuhnya. Jatuh iya. sepasang-sepasangnya. Iya, sepasang. Ya. Jadi gini, sahabat produsen, sambil kerja Pak Ya. mengganggu, Ya, tidak ya. apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Jadi gini, sahabat produsen. Nah, kalau sahabat produsen menginginkan satu produk dengan model tersendiri, terus brand tersendiri, saya sarankan untuk sahabat produsen untuk membeli bahan dan model tersendiri gitu, agar mendapatkan HPP yang paling rendah. Minimal produksi 600 pasang itu sudah bisa mendapatkan harga yang paling rendah. Jadi perbandingannya seperti ini. Kalau kita beli 1 kodi atau 2 kodi itu 23.000 sampai 22,5 gitu ya. Nah, kalau kita sahabat produsen yang membelikan bahan Bapak ini itu jatuhnya bisa antara 370 sampai 380 per kodi. Per kodi. Gitu ya. Ya. Kalau 370 berarti kurang lebih 16.500. Ya, Gitu ya. ya, begitu. Nah, 16.500 sahabat gitu. Maksimal kalau ada seumpamanya aksesorisnya dan sebagainya itu jatuhnya kurang lebih 400 sampai 420 per Ya, kodi. ya. Gitu ya. Nah, sangat inspiratif banget ini sahabat. Karena penjualan di luar itu bisa 1 kode sampai 450. Artinya kalau dibagi 20 jadi 22,5. Nah, sementara kalau sahabat produsen beli bahan sendiri itu jatuhnya cuma 16.500 sampai 17.000 ya. Ya, benar-benar. Ya. Gitu. Jadi benar. Luar biasa, inspiratif banget. Saran saya bagi sahabat produsen, apabila menginginkan untuk memiliki produk yang berbeda dengan pasaran umum, sedikit mencari desain yang berbeda di antara produk-produk lain agar ada spek tersendiri gitu ya. Kualitasnya dinaikin sedikit. Kalau untuk ongkos kerjanya hampir sama semua ya, Ya, Pak ya. sama semua. Nah, gitu. Ya. Oke, Pak, sambil Ya. ngobrol-ngobrol ini, Ya, saya ya. mau lihat ini prosesnya seperti Ya, apa. boleh, Ya. bagus, boleh. Wah, Nah, caranya gini sama bagus. produsen, ayo sedikit mendekat sini. Ya. Caranya gini bagus nih. Oh, gitu ya. Oh, ini sudah Dipanasin. dikasih lem semua ya, Pak? Ya, baru dipanasin. Kalau Tuh. boleh tahu, Ya, yang kerja ini berapa orang di sini, Pak? kalau produksi ini paling 3. Oh, 3 ya? Ya, di bawah 1, di atas 1, bensol 1. Kalau yang di rumah ini berapa orang? Di rumah cuma sendiri di rumah mah. Oh, Saya doang yang gitu produksi. ya. Tapi kalau hari-hari rame, tempat rame maksudnya, Iya. bulan-bulan yang lagi sibuk itu bisa nyampe 6, 4 lah paling sedikit lah yang produksi itu yang kerja. Kalau sekarang kan agak sepi nih, Iya, betul. paling cuma 2, 3 lah gitu. Iya. Di rumah cuma sendirian kadang-kadang. Jadi sahabat produsen, Bapak ini mengerjakan hanya sendiri sama Ibu aja. Iya. Nah, Ibu yang bagian ngelem, Iya. Bapak yang bagian nempelin Nempel. seperti ini. Iya. Nah, ini hal yang sederhana banget. Ini adalah yang dikatakan pengrajin, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, Iya. ini store-nya ini nanti kemana ini, Pak? Ini saya setornya ada pengepul Pak Gus. Oh, Nanti pengepul kadang-kadang sukanya keluar daerah, ke Medan, ke Palu, kadang-kadang ke Palembang. Oh, gitu jauh-jauh. Iya, ya jauh-jauh.
Tetap saya mah ini installnya ke pengepul, ada yang bosnya lagi. Iya. Cuman kerja doang. Biasa kan ada yang belikan bahan gitu Iya, mungkin ya. iya, belikan bahan. Jadi seperti itu sahabat produsen, bahwa Bapak ini hanya bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai pengrajin aja. Selanjutnya yang bertanggung jawab pasar adalah pengepul yang ada di daerah sini. Menurut beliau, keterangannya itu kirimnya ke beberapa kota di Indonesia. Medan, Kalimantan, Palu, Sulawesi, Makassar, Sulawesi, itu hampir keseluruhan. Nah, sumbernya adalah di sini, gitu. Ini masih mengganggu ini Pak. Nggak Saya apa-apa, belum nggak beranjak gini. Nggak Mohon apa-apa. maaf. Sok. Jadi gini, Iya bagus Sok. sehari Bapak sama Ibu ini satu hari bisa dapat berapa pasang nih? Kalau satu hari ya, Ya. dari jam 7 pagi Ya. sampai sore jam 5 100 pasang bagus. Oh, bisa 100 berapa pasang. Berarti Ya. kurang lebih 5 kodi ya? 5 kodian Kalau sehari. boleh tahu, 5 kodi itu untuk ongkos kerjanya sampai berapa itu? Berarti ongkos kerjanya di bawah ya, Ya. ini ya 30.000. Oh, 30.000. Berarti totalnya 150.000 sehari 50.000. upah kerjanya. Jadi gini sahabat, ini bahan semua dari pengepul. Nah, pengepul yang merekomendasikan Bapak ini untuk bikin seperti ini, bikin seperti ini. Bahan semuanya. Nah, pengrajinnya Bapak ini yang memotong, membuat model dan sebagainya. Nah, menurut informasinya Bapak, sehari ini dapat 100 pasang sama Ibu. Suami istri kan gitu. Ya. Nah, dapat kurang lebih 100 pasang. Nah, 100 pasang itu dimulai dari jam 7 Pak ya. Ya jam 7, Jam 7 sampai jam jam 5 sore. 5 sore Ya. gitu. Dari pekerjaan itu dimulai jam 7 sampai jam 5 sore. Itu upahnya 30.000 sekodi. Sekodi. Jadi buat seperti ini 30.000 sekodi. Satu kodi itu isinya 20 pasang. Pasang. Gitu. Jadi kalau dapat 5 kodi itu ongkos kerjanya 150.000. Ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, sehari tuh. Ya, sehari. Yang Sehari. penting ada terus pekerjaan amin. gitu ya. Gitu. Jadi sahabat produsen seperti ini. Apabila sahabat produsen menginginkan harga yang paling kompetitif, salah satunya adalah membeli bahan bakunya terus diserahkan sama pengrajin untuk dipola, diproduksi dengan model yang direkomendasikan oleh sahabat produsen gitu. Nah, untuk harganya apabila kita membeli bahan sendiri, perbedaannya adalah kurang lebih sekitar 50.000 dalam satu kodi, gitu ya. Satu kodi apabila kita beli barang jadi itu 250 sampai 260 per kodi. Sementara kalau kita beli bahan sendiri itu jatuhnya lebih murah, bedanya sekitar 50 sampai 60.000 per kodi, gitu ya. Jadi Bapak cuma ngambil ongkos kerja aja. Ongkos kerja, ya. Gitu. Mohon maaf Bapak, kalau untuk finishingnya sampai ke packing itu mengerjakan di sini juga ya? Ya di sini Pak. Oh iya. Ada contoh hasil packingnya? Ada. Oh iya. Ada yang 12 bagus tuh. Oh iya, boleh saya ambil Ya, Pak? boleh, Oh boleh. iya. Permisi Pak. Ayo sok. Ini sahabat produsen, hasil finishingnya. Nah, oh ini saya lihat ada packing mentahnya. Nah ini. Nah, ayo coba kita bahas. Nah, sahabat produsen, ini hasil finishingnya, ya. Jadi satu packing itu hampir sama sih di home industry atau di homemade di pengrajin sama jenis packingannya. Kalau untuk masalah jenis packing dosnya itu tergantung dari vendornya, dia mau menggunakan dos seperti apa. Ini contohnya. Jadi Bapak bertanggung jawab dari produksi 0 sampai packing begini ya. Ya. Benar. Jadi nanti ini disetor dalam kondisi seperti ini sama Ya, pengepul. ya, pengepul. Gitu. Jadi sahabat produsen, hasil pekerjaan
itu sampai finishing menjadi packing siap jual seperti ini. Ini ya. Nah ini semua sudah disediakan oleh pengepul. Ya. Jadi contohnya seumpamanya sahabat produsen ingin membuat satu produk sandal seperti ini dengan brand sendiri, cukup menyediakan dana untuk diproduksi, membelikan bahan pengrajin seperti Bapak ini, dia akan kerjakan sesuai dengan permintaan sahabat produsen, gitu ya. Jadi sahabat produsen, ini salah satu hasil produksinya. Terima kasih telah mengikuti review kali ini untuk pengrajin sandal yang ada di daerah Bogor ini. Dan ini masih banyak banget yang belum kami review satu persatu. Insya Allah kedepannya dengan model-model yang berbeda kami akan review. Sahabat produsen, apabila menginginkan atau berminat untuk memulai bisnis atau yang sudah memiliki bisnis dan ingin membesarkan melalui branding-branding tersendiri, silakan. Kami siap bantu untuk berkomunikasi kepada homemade-nya. Sahabat produsen tidak perlu datang ke Bogor. Kami sudah menyediakan office, kami sudah menyediakan komunikasi untuk membantu konsultasi kepada pengrajin-pengrajin yang ada di daerah Bogor ini. Gitu sahabat produsen, saya mau pamit dulu sama Bapak. Bapak, terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya. Mudah-mudahan setelah sahabat produsen dapat silaturahmi dan mereview kegiatannya Bapak ini, nantinya di luar sana ada investor ataupun pedagang ataupun sahabat produsen yang menginginkan ingin memulai bisnis, kami akan bantu komunikasi kepada Bapak. Ya, sama-sama. Sehat selalu, semoga Bapak tetap kreatif, tetap semangat, mudah-mudahan rezekinya selalu dimudahkan, dilimpahkan barokah. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak, saya pamit dulu Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih sahabat produsen sudah mengikuti review dari pengrajin sandal ini. Memang sangat berbeda dengan review-review bengkel-bengkel sandal yang di episode-episode kemarin. Ya, bagi sahabat produsen yang menginginkan atau ingin memulai bisnisnya atau yang sudah memiliki bisnisnya dan mau meningkatkan nilai melalui branding sendiri, insya Allah kami siap bantu. Hubungi kontak di bawah ini, nanti saya bantu konsultasi. Kami bantu bagaimana membangun teknis dan membangun linknya tersebut. Oke, sahabat produsen, terima kasih banyak. Sehat selalu, salam sukses semuanya sahabat produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.